Fisiologi dan Genetika Mikrotanah dan Rekayasa Genetika. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau transformasi plasmid ke sel bakteri. Praktikum ini dibimbing oleh Bapak Farizal Hazra. Selamat belajar. Yuk ikutin kegiatan lab kita. Yuk. Berikut merupakan outline dari transformasi plasmid chain fluorescent protein ke dalam sel kompeten. Adapun outline dari kegiatan ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pembuatan sel kompeten. Yang kedua, isolasi plasmid chain fluorescent protein atau CFP. Kemudian transformasi plasmid chain fluorescent protein ke dalam sel kompeten. Bahan dan alat untuk membuat sel kompeten diantaranya kultur E. coli DH5-alpha yang telah ditumbuhkan di dalam media LB, larutan CaCl2 1 molar, larutan MgCl2 1 molar, larutan DMSO, bunsen, mikropipet, tip pipet, dan mikrotub 1,5 mili. Pertama-tama, siapkan mikrotub 1,5 mili, kemudian beri label pada tutup mikrotub, lalu masukkan kultur bakteri E. coli DH5-alpha sebanyak 1000 mikrolit ke dalam mikrotub. Tutup kembali kultur bakteri DH5-alpha secara aseptik. Kemudian, simpan kultur yang telah dimasukkan ke dalam mikrotub ke dalam es selama 10 menit. Setelah 10 menit, kultur langsung disentrifuge pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 8000 rpm selama 2 menit. Berikut merupakan penampakan setelah disentrifuge terbentuk pelet yang mengendap. Selanjutnya, supernatan hasil sentrifuge dibuang. Selanjutnya, pelet sel bakteri tersebut ditambahkan larutan MgCl2 1 molar sebanyak 800 mikrolit untuk larutan MgCl2 1 molar, serta CaCl2 1 molar dingin sebanyak 200 mikrolit
CaCl2 1 molar. Selanjutnya, resus, pelet, dan larutan menggunakan pipet. Larutan tersebut kemudian diinkubasi ke dalam es selama 10 menit. Setelah 10 menit, kultur langsung disentrifuse kembali pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 8000 rpm selama 2 menit. Supernatan hasil sentrifuse kemudian dibuang. Pelet hasil sentrifuse akan diresus dan dicampurkan dengan larutan CaCl2 1 molar sebanyak 100 mikrolit. Dan DMSO sebanyak 7,5 mikrolit. Resus pelet dan larutan tersebut sampai homogen. Sel kompeten siap digunakan. Apabila tidak langsung digunakan, penyimpanan pada suhu minus 80 derajat Celcius sangat disarankan. Isolasi plasmid dilakukan menggunakan Presto Mini Plasmid Kit dari Gen 8 dengan indikator pewarnaan. Berikut merupakan alat dan bahan untuk isolasi plasmid cyan fluorescent protein atau CFP. Adapun tahap isolasi plasmid terdiri dari pemanenan, resuspension, cell lysis, netralisasi, DNA binding, pencucian, dan elution. Pada tahap pemanenan, pertama-tama disiapkan mikrotub. Kemudian diberi label pada tutup mikrotub.
Selanjutnya, kultur bakteri yang mengandung plasmid CFP dimasukkan sebanyak 1000 mikroliter ke dalam mikrotub. Kultur tersebut disentrifuge pada suhu ruang dengan kecepatan 15.000 gravitasi selama 1 menit. Setelah disentrifuge, dibuang supernatan hingga benar-benar menyisakan pelet. Pada tahap resuspension, pertama-tama disiapkan mikrotub 1,5 mili yang baru. Selanjutnya ditambahkan PD1 buffer sebanyak 200 mikroliter. Kemudian, dimasukkan trublulysis buffer sebanyak 2 mikroliter. Campurkan kedua buffer tersebut dengan cara diresus menggunakan pipet hingga homogen. Selanjutnya, pindahkan campuran buffer tersebut ke dalam pelet sel bakteri. Vortex atau resus campuran tersebut sampai homogen. Pada tahap lysis sel, pertama-tama PD2 buffer sebanyak 200 mikroliter ditambahkan ke dalam sampel. Campurkan larutan dan sampel dengan cara membolak-balik tub sebanyak 10 kali. Pelet sel akan berubah menjadi berwarna biru jika tercampur dengan baik. Diamkan di suhu ruang selama 2 menit. Pada tahap netralisasi, ditambahkan PD3 buffer sebanyak 300 mikroliter ke dalam sampel. Selanjutnya, campuran tersebut dibolak-balik hingga 10 kali. Pastikan warna biru dari campuran sampel menghilang, berubah menjadi putih. Selanjutnya, sampel disentrifuge pada suhu ruang dengan kecepatan 15.000 gravitasi selama 3 menit. Saat sentrifuge berlangsung,
Letakkan PDH kolum di dalam 2 ml collection tube. Pada tahap DNA binding, pindahkan seluruh supernatan ke dalam PDH kolum. Pastikan seluruh supernatan terambil tanpa mengikutsertakan endapan putih pelet. Selanjutnya, sampel disentrifuge pada suhu ruang dengan kecepatan 15.000 gravitasi selama 30 detik. Buang cairan di dalam collection tube dan tempatkan PDH kolum kembali ke dalam collection tube. Pada tahap pencucian, ditambahkan wash buffer sebanyak 600 mikroliter ke dalam PDH kolum. Sampel disentrifuge pada suhu ruang dengan kecepatan 15.000 gravitasi selama 30 detik. Setelah disentrifuge, cairan di dalam collection tube dibuang, kemudian ditempatkan kembali PDH kolum ke dalam collection tube. Selanjutnya, sampel disentrifuge kembali untuk mengeringkan kolum metrik. Saat sentrifuge berlangsung, disiapkan terlebih dahulu mikrotub 1,5 mili yang baru, kemudian pindahkan PDH kolum yang telah disentrifuge dan yang telah kering ke dalam mikrotub yang baru. Pada tahap terakhir yaitu elution, ditambahkan elution buffer sebanyak 50 mikroliter tepat di tengah kolum metrik. Tunggu selama 2 menit untuk memastikan elution buffer melewati kolum metrik. Selanjutnya, sampel disentrifuge untuk mengelusi DNA murni. Plasmid siap digunakan untuk tahap transformasi. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk tahap transformasi diantaranya plasmid, CFP, media LBC, media agar LB, dan ampicillin. Pertama-tama, siapkan mikrotub 1,5 mili yang baru. Kemudian masukkan sebanyak 100 mikroliter sel kompeten ke dalam mikrotub. Selanjutnya, masukkan plasmid chain fluorescent protein sebanyak 0,5 mikroliter ke dalam mikrotub. Campuran dari keduanya kemudian di flicking gently selama 1 menit. Sampel yang telah diinkubasi ke dalam es langsung dilakukan heat shock pada suhu 42 derajat Celcius selama 50 detik. Pastikan campuran tidak terkocok. Selanjutnya, diinkubasi kembali ke dalam es selama 2 menit. Sampel kemudian ditambahkan dengan media LBC sebanyak 1000 mikroliter. Sampel kemudian di vortex selama 1 menit.
Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. Sebelumnya telah dibuat media agar LB yang telah ditambahkan 100 mikroliter amfisilin. Selanjutnya, transforman yang terbentuk kemudian di-plating sebanyak 30 mikroliter setiap plate di LB agar yang telah ditambahkan 100 mikroliter amfisilin. Pastikan untuk membuat kontrol dengan cara menumbuhkan sel kompeten tanpa disisipi plasmid di dalam LB agar dan amfisilin. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16-20 jam. Plasmid CFP memiliki gen penyandi amfisilin resisten, sehingga apabila ditumbuhkan pada medium yang diberikan amfisilin, maka ekspresi gen akan ditunjukkan dengan tumbuhnya sel yang telah disisipi plasmid tersebut. Sedangkan bakteri yang di-plating pada media LB ditambah amfisilin kontrol tidak akan tumbuh karena belum tersisipi oleh plasmid CFP. Selain menumbuhkannya pada medium LB dan amfisilin, untuk memverifikasi keberadaan plasmid CFP di dalam sel bakteri dapat dilakukan dengan memendarkannya di UV transluminator. Ketika dimasukkan dalam UV transluminator yang memiliki panjang gelombang antara 426 sampai 446 nanometer, CFP akan berpendar dengan nyala cahaya kebiruan. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like. Kalau kalian ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Subscribe. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya.